Mungkin ada pertanyaan, apa kaitan ide dengan inspirasi? Halo guys, begini. Inspirasi berguna bagi pengembangan ide. Inspirasi adalah proses mental yang juga dapat mendorong seseorang untuk bertindak dan menciptakan karya yang unik. Itulah sebabnya mengapa mencari inspirasi itu penting. Ide dan kreativitas dapat berkembang karena ada inspirasi yang cukup. Boleh dibayangkan guys, seandainya Anda punya ide cemerlang, apa jadinya jika tanpa inspirasi? Pasti ide dan kreativitas akan mandek dan tidak berkembang. Inspirasi dapat membantu membangkitkan imajinasi dan memberikan sudut pandang baru atau sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda membuat kita menemukan ide-ide baru atau membangun ide yang lebih terperinci sehingga jangkauan kreativitas kita semakin diperluas. Kreativitas sangat erat kaitannya dengan ide. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ide adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran, gagasan, cita-cita. Ide juga bisa dimaknai sebagai perasaan yang menyelimuti pikiran. Ide dapat timbul seketika, kapan saja, dan dari mana saja. Yang terpenting dari sebuah ide adalah merealisasikannya. Apa jadinya jika ide tidak direalisasikan? Maka ide hanyalah sebatas ide yang tidak memiliki kegunaan. Karenanya, ide harus ditambahkan kreativitas yang nyata. Tanpa ide dan kreativitas, maka tidak akan ada perubahan yang menuju perkembangan dan perbaikan. Dikutip dari The Quotes Master, Lori Greiner menuliskan, ide cemerlang tidak menjamin penemuan yang sukses. Keajaiban sesungguhnya berasal dari ide brilian yang dipadukan dengan kemauan keras, keuletan, dan kemauan untuk membuat kesalahan. Jelas di sini bahwa ide tidak dapat berdiri sendiri. Jika ia mau menjadi kenyataan, maka wajib ditindaklanjuti yaitu dengan keuletan dan kemauan untuk salah. Namun, kenyataannya banyak orang tidak mau membuat kesalahan karena alasan takut gagal misalnya, padahal itu wajar. Justru dari kesalahanlah kita mendapat pelajaran dan sumber ide kreatif untuk menuju perbaikan. Belajarlah dari kesalahan dan berpikir ke depan untuk pembelajaran. Adalah bijak jika belajar dari pengalaman kesalahan orang lain sehingga tanpa kita mengalaminya namun menemukan solusinya. Ditegaskan lagi ya guys, apa dampak buruknya jika tidak punya inspirasi yang cukup? Ada saat di mana seseorang merasa sulit mendapatkan inspirasi. Ketahuilah bahwa tanpa inspirasi yang cukup, bisa berdampak buruk bagi kehidupan sehari-hari. Terlebih bagi mereka yang bergantung pada kreativitas guna menghasilkan sesuatu, seperti pengusaha, penulis, dan seniman. Beberapa dampak buruk akibat tidak memiliki inspirasi yang cukup. Kreativitas jadi terhambat karena tanpa temuan ide baru untuk mengembangkan proyek kita, menurunnya motivasi, merasa bosan dan tidak tertarik lagi pada topik yang dipelajari, karya menjadi monoton dan kurang menarik lagi, dan akhirnya kehilangan daya saing. Berikut ini beberapa tips seputar mencari inspirasi. Tips pertama, amati lingkungan sekitar. Amatilah lingkungan sekitar Anda dengan seksama. Cari hal-hal kecil yang seringkali terlewatkan oleh orang lain. Misalnya, di halaman rumah, perhatikan bagaimana kondisi jalan. Sudah bersihkah lingkungan di sekitar jalan tersebut? Indah dan sejukkah taman di pinggir jalan? Dan sebagainya. Hal-hal kecil seperti itu bisa menjadi sumber ide yang menarik. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, juga dapat timbul pemikiran. Contohnya, kebutuhan apa yang bisa disediakan untuk membuat jalan terlihat lebih bersih, indah, dan nyaman?
Inilah sebuah contoh cara berpikir sederhana demi menemukan ide kreatif bagi perubahan. Tips kedua, cari sumber inspirasi dengan membaca buku. Dari membaca buku bisa mendapat banyak inspirasi yang tak terbatas. Buku dapat berisi cerita-cerita yang menginspirasi, ide-ide baru, tokoh-tokoh inovator yang berhasil, atau topik lain yang menarik. Contoh, misalnya dengan membaca para tokoh inovator. Perhatikan apa yang dilakukan oleh para inovator sehingga berhasil dan hasil pekerjaan mereka dinilai bermutu. Carilah apa yang merupakan kecanggihan mereka sehingga ide-ide atau teknik-teknik berharga yang berhasil mereka gunakan. Anda juga harus menerapkannya agar bisa berhasil seperti mereka. Dengan meniru ide dan konsep inovasi seperti ini, bisa membuat Anda beroleh hasil yang unik dan menjadi pusat perhatian. Tips ketiga, cari inspirasi bersama teman-teman. Inspirasi dapat diperoleh juga melalui teman-teman. Mereka mungkin mempunyai ide-ide yang berbeda, dan itu dapat terlihat pada saat bekerja sama. Kerjasama ini bisa memberikan hasil yang sempurna, dan antara Anda dengan mereka bisa saling membantu. Jangan takut menyalurkan ide-ide gila dari pikiran Anda. Pada saat waktu senggang, lakukan permainan imajinasi. Catat dan amati kemana pikiran-pikiran Anda. Anda pun dapat berdiskusi dengan teman-teman sehingga muncul sebuah ide yang baik atau bahkan ide-ide lain yang lebih baik bagi Anda sendiri. Tips keempat, mengeksplorasi hobi dan passion. Setiap orang punya hobi atau passion tentunya ya. Mengeksplorasi passion dan hobi dapat menjadi sumber inspirasi yang besar dalam hidup seseorang. Ketika kita memusatkan perhatian pada passion dan hobi kita, maka akan ditemukan ide-ide baru dan kreatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lagi, mengeksplorasi passion dan hobi dapat membantu menemukan minat dan bakat baru yang mungkin belum pernah disadari sebelumnya. Karenanya, sangat penting untuk mengenali dan mengeksplorasi passion dan hobi kita untuk mengembangkan diri dan menemukan inspirasi baru. Tips kelima, mencoba ide-ide baru. Mencari inspirasi juga bisa dilakukan dengan cara mengambil resiko untuk mencoba ide-ide baru. Cobalah untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal yang berbeda dari biasanya. Percobaan tersebut dapat berupa trial and error. Dengan mencobanya, maka akan dijumpai banyak hal yang mengundang pemikiran untuk memunculkan banyak ide baru. Sebagai contoh, misalnya jika Anda biasa menulis fiksi, cobalah menulis artikel non-fiksi. Apa kelebihan dan kekurangannya? Apa keputusan selanjutnya? Dari situlah muncul inspirasi kreatif bagi Anda sendiri. Tips keenam, mempelajari hasil karya orang lain. Dengan melihat dan mempelajari karya orang lain, bisa membantu mendapatkan inspirasi berupa ide-ide baru yang akan memicu rasa ingin berkarya yang lebih besar lagi. Ambil suatu bidang yang disukai, lalu cobalah untuk melihat karya-karya dari orang lain yang sudah diakui di bidang itu. Namun, ingat, jangan menjiplak karya mereka secara langsung, tetapi gali inspirasi, temukan ide bagaimana memodifikasinya, sehingga dari situ Anda dapat ciptakan karya Anda sendiri. Karenanya, perlu juga dilakukan penelitian lewat Google misalnya, apa yang Anda amati, dalam hal apa ide-ide mereka masih kurang, atau bagian mana dari pekerjaan mereka yang membuat
unik bagi Anda. Tips ketujuh, menuliskan ide-ide. Mencari inspirasi juga dapat dilakukan dengan menulis ide-ide. Inspirasi dapat muncul secara tiba-tiba. Cobalah untuk menuliskan segala ide yang muncul di kepala. Bahkan mungkin ide-ide tersebut yang masih kasar sekalipun. Dari tulisan tersebut, coba temukan pola atau kaitan lainnya sehingga ide tersebut mengembang menjadi sesuatu yang lebih baik. Khususkan sebuah buku catatan di sekitar kegiatan Anda. Seringkali ide muncul namun juga segera terlupakan. Karenanya, segera catat ide yang muncul pada saat Anda sedang melakukan aktivitas harian ini, sehingga ide-ide atau inspirasi yang muncul itu tidak menghilang. Tips ke-8, istirahat dan evaluasi kembali. Inspirasi yang didapat bisa terganggu oleh kelelahan pikiran. Beristirahatlah jika memang sudah waktunya, karena itu penting. Istirahat sangat berguna untuk menjaga agar pikiran Anda segar kembali dan terbebas dari tanggapan secara negatif. Seringkali pada saat pikiran Anda sedang lelah, tidak mendapatkan apa-apa, melainkan terfokus pada kenyataan bahwa Anda semakin tidak bisa berpikir dengan baik. Setelah istirahat dan merasa segar, Anda dapat mengevaluasi kembali atas ide-ide baru. Jangan merasa terganggu sekiranya ada pendapat yang negatif, tetapi teruskan hingga berhasil memperoleh inspirasi terbaik. Nah, bagaimana guys? Apakah Anda merasa ini bermanfaat atau terinspirasi? Jika iya, boleh dong tekan tombol subscribe di bawah ini ya. Hal itu juga akan menyemangati kami untuk bikin video inovatif lainnya. Anda pun dapat melihat video kami yang lain ya. Terima kasih telah menonton.